Halo guys, balik lagi dengan Kukes Hobby, dan di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk figur di Infinity Saga DLX Iron Man Mark 43, dan ini dari 30. Ini adalah figur 30 saya yang pertama, jadi saya nggak ada expect apapun tentang figur ini, tapi kelihatannya ini juga keren banget ya. Jadi kita lihat sama-sama figurnya Iron Man dari 30 ini seperti apa. Seperti biasa kita lihat dulu dari boxnya. Lalu dari boxnya bisa dibilang lumayan bagus untuk appearance-nya, dan kelihatan oke ya, maksudnya dari segi penampilan. Dan seperti saya bilang tadi, ini adalah figur 30 pertama saya, dan ini juga ada Hulkbuster-nya, tapi saya hanya beli yang Iron Man Mark 43 nya, dan ini suit yang dipakai oleh si Tony Stark di Avengers Age of Ultron. Ini untuk warranty sheet-nya ya, ini jarang saya lihat ada warranty sheet di figur, jadi ini bagus juga. Dan ini adalah instruction manualnya. Untuk instruction manualnya, jujur biasa saya selalu sering bilang di skim through aja, tapi untuk yang ini tolong dibaca baik-baik karena banyak instruksi berguna tentang articulation, tentang part-partsnya, pasang LED lightingnya, dan segala macam. Jadi jika kalian beli figur ini, pastikan kalian baca ini dulu sebelum kalian utak-atik figurnya. Oke, sekarang kita mulai articulation ya. Jadi ini ada 48 point of articulation, tapi sayangnya di sini saya nggak tunjukin semua ya, karena saya agak takut-takut untuk tunjukin beberapa articulationnya dari figur ini. Tapi jujur nih articulationnya baik banget. Jadi jika kalian beli figur ini, kalian nggak usah khawatir, karena dari segi articulation menurut saya figur ini udah bagus banget ya. Dan kalian bisa banyak pose-pose yang bisa dibikin dari figur DLX Iron Man Mark 43 ini. Jadi menurut saya dari segi artikulasi ini udah bagus banget ya, karena memang untuk figur-figur yang seperti ini Super 12 diecast ada good point of articulation, menurut saya itu bonus point ya. Yang ini bisa dilepas, nanti bisa dipasang arm rocketnya ya. Jadi di suit-suitnya ini banyak flap-flapnya ya. Jadi seperti di sini bisa dibuka, tadi di shouldernya kalian juga lihat, di kakinya juga ada. Jadi benar-benar bikin look seperti dia ada bisa dibikin dia lagi terbang, atau segala macam scene dengan Iron Man ini bisa kalian recreate ya kalau kalian mau posein, karena ini menurut saya keren banget untuk appearance yang seperti ini ya, untuk flap-flap yang dari suitnya bisa dibuka. Ini articulationnya untuk ini ya, torsonya menurut saya juga lumayan oke. Dan untuk kakinya ini awalnya saya agak kurang berani untuk stretching ke samping kanan kiri ya, karena bener-bener kaku banget. Tapi akhirnya saya coba beranikan diri, dan akhirnya bisa juga untuk di stretch ya, karena saya lihat di handling booknya bisa. Jadi saya paksain juga, saya beranikan diri. Saya orang yang agak takut karena beranikan diri, dan akhirnya bisa. Itu mungkin problem saya dengan figur ini ya, saya agak takut nyoba articulationnya karena saya emang orangnya terlalu hati-hati. Ini untuk appearance, menurut saya dari segi warnanya ini udah bagus banget ya. Ini looksnya udah no complaint deh, menurut saya ini udah keren banget. Kalian bisa lihat sendiri suitnya pun mirip dengan yang ada di movie-nya. Untuk looksnya bisa dibilang ini lebih shiny look ya, dan karena materialnya juga dari diecast, jadi menurut saya ini keren banget. Jadi dari segi penampilan bener-bener nggak ada yang bisa dikomplain ya, karena menurut saya memang udah bagus banget. Ini bener-bener jika kalian nggak peduli tentang articulation, kalian cuman beli figur untuk appearance-nya, ini worth it banget. Dan ini bisa di ini ya, ini tadi yang di lengannya bisa di attach, nanti saya akan kasih lihat part yang ini. Dan ini juga ada 4 efeknya ya, 4 efek ini bisa di attach di tangan dan di kaki. Jadi nanti saya akan juga kasih lihat untuk ininya, efek yang ini ya, bisa dibilang sculptingnya ini lumayan oke ya. Efek-efek yang shooting efek yang ini. Untuk tangannya ada, kalau nggak salah ada 4 pasang ya. Jadi bisa dibilang gayanya mirip-mirip seperti dia lagi mau nembak gitu ya. Dan bedanya ada beberapa yang ada pair yang bisa ditaruh efek, ada yang enggak. Ini untuk standnya, dan ini untuk base-nya. Oke, kita mau coba bikin pose ya.
kita mau pasang dulu. Ini arm rocket kalau nggak salah namanya ya. Dan kita coba pasang di sini. Sangat simpel ya, tinggal dibuka yang tadi itu partnya, terus tinggal di attach aja. Benar-benar straightforward. Lalu untuk yang tangan kirinya kita mau coba pasang dengan efeknya ya, shooting efeknya. Jadi ini bisa dibilang lumayan basic pose untuk Iron Man, tapi saya coba bikin ya. Dan saya mau coba buka beberapa flapnya biar kalian bisa lihat looksnya seperti apa ya. Ya, ini sebenarnya pakai stand dan base, tapi bisa berdiri sendiri. Tapi menurut saya hati-hati ya, jika kalian nggak pakai stand sama base-nya, be extra careful with it. Nih kita mau pasang untuk LED-nya, ada di helmnya, di kedua matanya, dan di tengah ya, di tempat arc reactor-nya. Jadi ada dua point of LED yang kalian mesti isi baterai. Ini baterainya nggak datang bersama figurnya, kalian mesti beli yang AG1 ya. Dan ini saya nggak tahu ini accessible atau nggak buat kalian, tapi kalau di saya ini lumayan gampang nyari ya di online marketplace. Jadi dibuka aja skrunya dan dipasang baterainya ya, benar-benar sangat simple seperti itu. Untuk arah pasang baterainya tinggal kalian lihat di instruction. Dan saya pakai part ini part ada datang bersama figurnya ya. Untuk congkel baterai saya itu pakai itu buat nyalain karena tangan saya lumayan terlalu besar. Jadi kira-kira seperti itu aja untuk yang bagian helmet. Dan untuk yang bagian torsonya bisa dibuka seperti ini ya. Jadi benar-benar gak usah takut, itu emang meant to be open like that ya. Jadi sama prosesnya, tinggal kalian pakai obeng, dibuka skrunya dan dipasang ya. Jadi ini yang di kepala juga bentuknya seperti ini ya. Yang ini lebih kelihatan jelas bentuk LED lightnya seperti apa. Tinggal pasang baterainya, dan jika kalian mau tahu apa kalian sudah pasang dengan benar, tinggal nyalain aja. Karena dia bisa dipencet dari luar ya. Nanti saya akan kasih lihat juga. Jadi bisa dibilang untuk yang helmet matanya itu mungkin lebih agak repot dibandingin dengan yang di torso ya, untuk LED-nya untuk nyalainnya. Ya, kalau sudah dipasang kembali, tinggal dipencet saja dan nyala. Ya, jadi untuk lebih jelasnya kita lihat di tempatnya agak lebih gelap ya. Ini kelihatan terang sekali untuk nyala lampunya. Lalu ini spot untuk pasang base-nya ya. Jadi seperti saya bilang tadi, walaupun bisa berdiri sendiri, saya lebih rekomend kalian, jika kalian mau display ini, kalian pasang dengan stand base-nya ya, biar aman aja. Lalu untuk size comparison, yang pertama dengan ESA Figuarts Iron Man Mark 85, lalu dengan CD Toys Iron Man Mark 4, lalu dengan Mafex Miles Morales, dengan Personal 5 Joker, dan yang terakhir dengan Nendoroid Doctor Strange. Oke, kita sudah selesai unboxing, kita langsung masuk ke review aja ya. Jadi untuk dari segi penampilan, seperti saya bilang tadi, ini udah bagus banget. Saya suka dengan penampilannya, terutama dengan material diecast. Jadi ini kelihatan suitnya jadi keren banget. Dan terasa berat juga ya, jadi bagus menurut saya. Untuk articulationnya juga bagus. Maaf saya sih nggak tunjukin semuanya, tapi banyak untuk point articulationnya. Untuk LED lightnya juga sentuhan yang bagus untuk figur ini ya. Dan parts-parts yang dapat juga oke. Dan flap-flap bisa dibuka, bagus nambahin appearance. Menurut saya ini worth it banget, walaupun harganya agak pricey. Dan jika kalian suka Iron Man, menurut saya ini salah satu figur di skala 1/12 yang saya benar-benar rekomend sekali. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini. Gimana menurut kalian figur Iron Man DLX Iron Man ini Mark 43 by 30? Apa kalian suka? Apa menurut kalian juga keren? Please let me know down in the comment ya. Untuk next unboxing dan review, kita akan unboxing dan review dua figur bahan presto dari Demon Slayer, ini si Enmu dan si Akaza. Ditunggu ya untuk next videonya. As usual, if you like my content, please consider to like and share the video, enable notification, dan juga jangan lupa untuk subscribe to the channel. See you guys. Bye bye.